Ya, oke. Kita lanjutkan untuk pertemuan 11 yang menggunakan oke. Bisa melihat tampilan dan suara saya? Apakah suara saya terdengar? Aman, Pak. Aman. Oke, sekarang kita coba eh, apa coret-coretannya ya. Apakah terlihat dan tidak ada masalah dengan coret-coretannya. Misalkan saya buat ini eh, sigma dari nilai mutlak min 1 pangkat n plus 1/2. Tidak ada masalah ini Aman, kelihatan? Pak. Aman ya, baik. Nanti Maaf, memang Pak. Apakah suaranya boleh lebih dibesarkan? lebih besarkan ya, sebentar. Kita lihat ini. Ya, harus di adjust lagi. Nah, tadi kelihatannya yang di apa di Google Meet. Sekarang suara ini sudah terdengar, sudah lebih baik? Masih kecil? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya mulai sedikit dari belakang lagi. Deret selang-seling yaitu suatu deret yang nilainya ada negatifnya, tidak hanya positif semua. Kemudian di dalam deret selang-seling ini ada satu uji yang bisa kita gunakan atau yang kita pakai, namanya adalah uji Leibniz. Ya, jadi uji Leibniz ini ada di deret selang-seling ini. Eh, apa itu uji Leibniz? Uji Leibniz adalah bekerja pada deret selang-seling atau deret alternating series ini yang baik bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua. Kemudian deret itu akan konvergen jika dua kondisi ini dipenuhi, yaitu sukunya itu monoton turun. Jadi sukunya dari kiri ke kanan itu yang kanannya lebih kecil dibandingkan yang kirinya. Dan kemudian nilainya ya, maksudnya nilainya. Sudah itu suku ke K-nya itu nilainya 0. Jadi suku ke K itu dari selang-seling itu berarti yang positif negatifnya sukunya sendiri harusnya positif ya. Sukunya sendiri berarti nilainya positif. Jadi tanpa memuat nilai negatif ya. K-nya itu tanpa memuat nilai negatif. Ini nilainya positif. Nah, suku KK-nya, suku tangganya untuk AK itu nilainya 0 dan dia tuh turun, maka kalau dua syarat ini dipenuhi, berarti deret selang-seling ini nanti akan bernilai eh, akan konvergen, ya, akan konvergen. Jadi itu dijamin oleh sebuah uji namanya uji Leibniz. Nah, uji Leibniz ini atau deret selang-seling itu memiliki situasi di mana kita mencari nilai mutlaknya dan tanpa dicari nilai mutlak. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada situasi di mana kita mencari eh, eh, nilai mutlak dari deret yang negatif ataupun ada yang nilai positifnya dan tanpa dinilai mutlakkan. Dinilai mutlakkan. Nah, yang kita peroleh itu ada 4 kemungkinan kan sebenarnya konvergen, divergen, divergen, konvergen, 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 divergen, divergen gitu ya.
Nah, tapi dari sifat nomor 1 dan 2 ini mengatakan, yaitu ini menyimpulkan bahwa kalau sigma dari nilai mutlak dari suatu deret itu konvergen, konvergen itu maka jadi tidak ada pilihan lain, maka deret itu sendiri nanti akan konvergen dan konvergen, dan nama konvergennya ini adalah konvergen mutlak, konvergen konvergen mutlak, mutlak. Nah, berarti kalau deret dengan nilai mutlaknya konvergen, konvergen, maka deret tanpa nilai mutlaknya itu nanti akan konvergen. Dan sifat konvergennya adalah konvergen, konvergen mutlak. Ya, ini nama konvergennya. Sedangkan ada kasus bisa jadi eh, setelah dinilai mutlakkan dia divergen, tapi deretnya aslinya sendiri sebenarnya tanpa dinilai mutlakkan itu konvergen. Berarti dia kan konvergen, cuma konvergennya disebut dengan konvergen bersyarat. Bersyarat. Sedangkan kemungkinan yang terakhir yang mungkin ada yaitu kalau dia divergen dan deretnya itu divergen, aslinya juga divergen, ya tentu ini kita sebut ini adalah keadaan yang divergen. Ada nggak kemungkinan kalau dia nilai mutlaknya konvergen, kemudian deretnya aslinya divergen? Nggak mungkin ya, karena dari pernyataan 1-2 ini mengatakan kalau nilai mutlaknya konvergen, maka tanpa nilai mutlak dia pasti konvergen. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui situasi dari deret itu apakah konvergen konvergen mutlak, itu kan sering kali digabung pertanyaan ini, apakah dia konvergen mutlak, apakah dia konvergen bersyarat, bersyarat, apakah dia divergen, ya. Ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan sekaligus. Nah, langkah pertama melihat dulu, eh, untuk langkah pertamanya lihat ininya, yang pakai nilai mutlaknya dulu, apakah konvergen atau tidak, ya. Kemudian kalau konvergen, ya berarti otomatis jawaban kita adalah konvergen mutlak. Kalau dia divergen, kalau ini konvergen, maka dia konvergen mutlak. Kalau dia divergen, ini konvergen ya, maka jawabannya nanti akan konvergen mutlak. Kalau yang sigmanya ini nilai mutlak ini divergen, divergen, maka kita periksa nilai tanpa nilai mutlak, tanpa nilai mutlak. Kalau ternyata ini konvergen, konvergen, maka dia akan disebut dengan konvergen bersyarat. Tapi kalau dia divergen juga, maka dia disebut dengan memang bentuknya divergen. Mungkin saya coba tuliskan lebih baik ya, supaya Anda bisa mengerti total. Jadi apa ya, dalam bentuk algoritma mungkin ya. Periksa pertama, periksa periksa deret ini, deret nilai mutlaknya, deret nilai mutlak. Ya, kalau ini konvergen, kalau ini konvergen, eh, eh, oh, bukan gitu pertanyaannya. Saya coba buatkan dalam bentuk algoritma ya. Eh, berarti harusnya pertanyaannya gini, apakah konvergen gitu ya? Apakah konvergen? Apakah konvergen? Konvergen. Kalau ya, maka deret ini nanti akan konvergen, akan konvergen, dan dia disebut sebagai konvergen mutlak, mutlak, mutlak. Nah,
Sedangkan kalau tidak, kalau tidak, periksa berikutnya apakah deret aslinya itu konvergen. Konvergen. Jika ya, maka maka dia disebut dengan konvergen bersyarat. Nah, jika tidak, maka dia disebut dengan divergen. Ya, begitu ya. Jadi eh, periksa yang suku yang pakai nilai mutlak dulu. Kemudian kalau iya berarti dia konvergen mutlak. Kalau tidak, maka periksa tanpa yang nilai mutlak. Jika iya, konvergen bersyarat. Jika tidak, berarti dia divergen. Oke, kita lihat, kita aplikasikan ke 4 soal ini. Berarti kalau 4 soal ini, eh, saya ambil yang pertama dulu ya. Yang ini. Ini berarti eh, sigma dari yang nilai mutlaknya, berarti kalau dinilai mutlakkan, berarti ini sama dengan sigma dari seper dari 3 pangkat n. Jadi angka plus minusnya semua hilang kan, jadi angka 1 karena dinilai mutlakkan. Nah, ini konvergen. Ini konvergen. Dari mana kita tahu? Pakai uji rasio. Ini yang paling mudah ya, karena bentuknya ada 3 pangkat n ini pakai uji rasio. Uji rasio itu berarti limit dari n menuju t hingga dari UK plus 1 seper dari 3n plus 1 dibagi dengan seper 3 pangkat n gitu ya. Ini akan menjadi limit dari n menuju t hingga dari sepertiga. Hasilnya adalah limit itu berarti sepertiga. Dan ini kurang dari 1 ya. Berarti nilainya, uji rasionya menyatakan dia konvergen. Karena dia konvergen, maka deret aslinya sendiri itu konvergen. Dan dia disebut dengan konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Begitu ya. Jadi persyaratannya dipenuhi karena mutlak, karena dia pada saat dimutlakkan itu dia konvergen. Oke, kita lihat yang B. Yang B, sekarang yang B. B itu pernyataannya ini. Ini kita lihat nilai mutlaknya dulu. Kan alat apa pertama kan lihat nilai mutlak dulu ya. Lihat nilai mutlaknya, sigma dari nilai mutlak dari UK untuk yang B berarti sama dengan seper sigma dari seper dari ln n plus 1. Nah, ini divergen ya, divergen. Dari mana kita tahu? Kita pakai uji banding. Uji banding. Uji banding. Bagaimana proses uji bandingnya? Yaitu kita bandingkan antara n dengan ln n plus 1. Ini selalu nilai ln ini lebih kecil daripada nilai aslinya ya. Karena ln itu fungsi yang nilainya lebih kecil. Jadi kita dapatkan seper dari n itu nilainya selalu lebih kecil daripada seper dari ln dari n plus 1. Nah, kita tahu bahwa sigma
sigma dari 1/n itu adalah divergen. Ini adalah deret harmonik. Jadi dari kenyataan ini 1 dan 2 ya, dan 2, nomor 1 ini, nomor 2 ini kita dapat simpulkan bahwa kan ini deret yang lebih kecil, kebalik ya, salah. Bentar, ini N deret yang, oh ya maaf, deret yang lebih kecilnya divergen, jadi deret yang kanannya nanti akan ikut divergen. Jadi dari 1 dan 2 ini disimpulkan bahwa sigma dari 1/per dari ln n plus 1 itu adalah divergen. Nah, jadi nilai mutlaknya ketika dinilai mutlak kan dia divergen, tapi bisa jadi tanpa nilai mutlak dia konvergen. Kalau itu terjadi maka dia konvergen bersyarat. Nah, oke, kita periksa sekarang yang sedangkan. Jadi sedangkan kita periksa untuk yang aslinya. Sigma dari aslinya min 1 pangkat n dibagi dengan ln n plus 1. Ini yang aslinya. Nah, yang aslinya ini konvergen. Jadi saya menggunakan cara pernyataan diklaim dulu. Nanti diperlihatkan apanya ya, proses untuk menyatakan klaim ini. Jadi dia konvergen ini pakai uji Leibniz. Uji Leibniz karena dia berbentuk selang-seling. Apa itu uji Leibniz? Yaitu kita harus pastikan dia nilainya yang di kanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang di kiri. Yang di kiri lebih besar nilainya daripada yang di kanan. Jadi kalau yang di kanan itu, yang di kiri itu AN, suku-sukunya berarti 1/per dari ln n plus 1. Ini selalu nilainya lebih besar dari 1/per dari ln n plus 2. Ini adalah suku-suku yang suku di AN plus 1-nya. Sorry, terlalu kecil. Uji Leibniz kan 2 syarat ya. Pertama dia monoton turun, yaitu kalau saya ambil AN atau UN-nya, ini adalah 1/per dari ln n plus 1, dan ini selalu lebih besar dari 1/per dari ln n plus 2. Ya, karena nilai di kanan kan di penyebutnya lebih besar daripada penyebut di kiri ya. Dan ini adalah AN plus 1. Jadi dia monoton turun. Ini kenyataan pertama. Kenyataan yang kedua, limit dari N menuju tak hingga dari 1/per dari AN-nya tanpa selang-selingnya, ln dari N plus 1. Ini ketika dilimitkan, dia akan menuju ke nilai 0. Ya, ke nilai 0. Nah, dua hal ini sudah menyebutkan atau mengatakan bahwa deretnya nanti akan konvergen. Ya, uji Leibniz. Jadi uji Leibniz-nya memenuhi ya, bahwa deret ini nanti akan konvergen. Berarti kita dapatkan bahwa sigma dari nilai mutlaknya dari nilai mutlaknya divergen, kemudian dan sigma dari aslinya tanpa nilai mutlak itu justru konvergen. Dan berarti kita dapatkan
Jadi deretnya konvergen bersyarat. Jadi eh, deret ini konvergen bersyarat. Ini konvergen bersyarat. Ya, jadi kita dapatkan uji untuk melihat dia konvergen bersyarat atau tidak, terutama untuk yang tanpa nilai mutlak itu pakai uji Leibniz. Kemudian kita lihat yang C, yang C, juga bentuknya dinilai mutlakkan dia. Ya, ini juga deret yang kedua-duanya nanti divergen ya. Jadi baik dia dibuat tanpa nilai mutlak maupun dengan nilai mutlak, ini kedua-duanya deretnya divergen. Jadi ini nanti sigma dari UN-nya maupun eh, tanpa nilai mutlak itu kedua-duanya divergen. Jadi total kita sebut ini deret ini divergen. Nah, silahkan diperlihat. Nanti ada di bagian yang C ya. Kalau yang ini sama seperti yang B ya, ini ya kondisi di B. Jadi kondisi di B yaitu untuk yang D ini sigma dari nilai mutlaknya ini divergen, karena berbentuk hiperharmonik dengan pangkat P-nya setengah, tapi tanpa nilai mutlak UN itu dia konvergen. Nah, proses untuk memperlihatkan dia divergen itu tadi dengan membandingkan dengan atau menyatakan dengan deret hiperharmonik, sedangkan untuk yang konvergen itu pakai uji Leibniz lagi. Jadi ini pakai uji Leibniz. Kalau yang divergennya itu karena eh, berkaitan dengan deret hiperharmonik, ya, P-nya setengah ya. Nah, D itu berarti konvergen bersyarat. Ya, begitu. Dan kemudian kalau kita lihat, oke, ini deretnya bukan deret selang-seling. Terus, ya ini jawaban A ya. Tadi kalau dinilai mutlakkan, ini nanti akan akan konvergen, maka dia konvergen mutlak. Kalau kalau yang B, ketika dinilai mutlakkan, dia ternyata divergen, maka dia konvergen bersyarat. Sedangkan ketika dia tanpa nilai mutlak, dia konvergen, yaitu pakai uji Leibniz. Sedangkan yang C ketika tanpa nilai mutlak divergen, pakai nilai mutlak pun juga divergen. Jadi dia deretnya ini adalah deret divergen. Sedangkan yang D kalau pakai tanpa nilai mutlak konvergen, pakai nilai mutlak juga eh, eh, pakai nilai mutlak dia divergen. Seperti dia konvergen bersyarat. Nah, untuk deret yang sukunya tak nol dan dia bisa jadi ada suku-suku negatif atau suku-suku positif.
salah satu uji yang berlaku untuk mendapatkan nilai konvergen atau divergennya, atau mendapatkan pernyataan divergen atau konvergennya, itu pakai uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak ini hampir sama seperti uji rasio, tapi dia dinilai mutlakkan. Kemudian kita lihat hasil dari eh, setelah dilimitkan rasionya tersebut. Kalau kurang dari satu, dia konvergen. Kalau lebih dari satu, divergen. Kalau sama dengan satu, ujinya gagal. Jadi ini sama persis seperti uji rasio. Tapi kalau uji rasio kan bekerja pada suku-suku yang positif semua. Sedangkan uji rasio mutlak itu bisa bekerja pada suku-suku yang selang-seling atau tidak semuanya positif. Karena dengan dinilai mutlakkan, semua nilai positifnya menjadi tidak ada peran. Eh, untuk kesimpulannya, bahwa nanti kita akan lihat ada eh, semacam algoritma seperti ini. Jadi Anda ketika diberikan, misalkan tidak diberikan harus menggunakan uji apapun gitu ya, yang diberikan cuma bentuk dari deret. Nah, kemudian tentukan apakah deret ini konvergen. Kalau konvergen, apakah konvergen mutlak atau konvergen bersyarat atau divergen? Biasanya pertanyaannya standar seperti itu. Nah, Anda bisa lakukan proses uji itu berturut-turut seperti ini. Yang paling mudah itu uji suku KN dulu. Uji suku KN, yaitu limit dari suku KN-nya itu nol apa enggak. Kalau enggak, berarti dia direct divergen. Nah, direct divergen. Jadi kalau enggak, no, berarti dia direct divergen. Tapi kalau iya, nah itu harus diperiksa lebih lanjut. Tidak tidak langsung kita bisa nyatakan dia konvergen. Nah, mengujinya yang paling mudah, dia kira-kira berbentuk deret geometri tidak, gitu ya. Kalau iya, maka periksa dengan mengandalkan bentuk dari A dan R-nya. Kalau nilai mutlak R-nya kurang dari satu, dia konvergen. Kalau nilai mutlak R-nya lebih dari satu, dia divergen. Tapi kalau nggak seperti deret geometri, nggak bisa bandingkan ke deret geometri, berarti coba deret yang lain, yaitu deret hiperharmonik. Ada kesamaan nggak dengan deret hiperharmonik? Kalau deret geometri itu kan suku-sukunya A, R, pangkat N gitu ya. Kalau deret harmonik itu, hiperharmonik itu nanti suku-sukunya nanti akan berbentuk misalkan A dibagi dengan apa N dipangkat dengan P gitu. Ini kira-kira dari suku deret harmonik, hiperharmonik. Nah, lagi-lagi kalau misalkan P-nya lebih dari satu dia konvergen, kurang dari satu dia divergen. Tapi kalau nggak seperti deret hiperharmonik, berarti beranjak ke bentuk yang memakai uji, yaitu ada ujinya. Tapi kalau uji kan berarti kita harus pastikan deretnya itu suku-suku yang diuji itu adalah suku-suku yang positif semua. Maka bisa lakukan deret uji banding, uji integral, uji rasio, uji akar gitu ya, atau uji banding limit. Nah, ini gunakan pada suku-suku yang positif. Kalau eh, di suku-suku yang positif, nilai mutlaknya kan tetap positif ya. Tapi kalau suku-suku yang negatif dinilai mutlakkan, berarti kita mencari eh, saat dia dinilai mutlakkan. Kalau ternyata saat dinilai mutlakkan tadi dia konvergen semua, maka tentu deret asalnya konvergen, seperti syarat dari konvergen mutlak tadi. Tapi kalau nilai nilai dari deretnya dinilai mutlakkan itu tidak konvergen, nah, maka periksa apakah bentuk dari suku aslinya, bentuk tanpa dinilai mutlakkan itu konvergen atau tidak. Salah satu cara uji yang bisa digunakan
yaitu pakai uji Leibniz. Ini pakai uji Leibniz di sini. Ini deretnya berbentuk selang-seling. Kemudian periksa di sini monotonnya, AN-nya lebih besar sama dengan AN plus 1. Kemudian periksa nanti pada saat suku-sukunya itu menuju nilai T hingga. Dan kalau 0 berarti dia konvergen, kalau tidak 0 berarti dia divergen. Jadi ini rangkaian dari deret dan barisan dan deret, kapan berperan uji-ujinya, dan secara kesimpulan kita melakukan proses ini untuk melihat suatu deret atau suatu deret ya, deret hingga itu konvergen atau tidak. Kalau konvergen, berarti kita harus cari nilainya. Kalau mencari nilai, sekali lagi, kalau mencari nilai dari konvergen suatu deret, itu kalau dia tidak berbentuk deret geometri gitu ya, atau deret yang sudah diketahui nilainya, berarti harus pakai apa, kita melakukan atau menggunakan teknik tersendiri gitu ya. Jadi uh, agak terpisah dengan proses untuk mendapatkan kesimpulan. Kalau kesimpulan kan hanya cukup konvergen atau tidak. Tapi kalau nilai itu tidak mudah juga. Ya, kita harus punya teknik-teknik lain untuk mendapatkan nilai saat dia konvergen tersebut. Ya, itu kemudian ini contoh apakah dia konvergen mutlak, konvergen mutarat, atau divergen. Uh, ini konvergen mutlak, konvergen konvergen mutlak, konvergen mutlak. Kenapa? Kenapa ini konvergen mutlak? Saya membuat statement ini konvergen mutlak. Ada yang bisa memberi komentar? Kalau yang A ini saya klaim konvergen mutlak. Kenapa? Karena negatif, Pak. Negatif. Ya. Yang lebih tepatnya adalah karena kita mencari suku-suku mutlaknya, UK-nya, kita UN-nya kita mutlakkan, itu nanti akan konvergen. Jadi kita harus buktikan deret yang dimasukkan apa min 1 pangkat n plus 1 7 dibagi dengan n kuadrat tambah dengan 3 dinilai mutlakkan. Kalau dinilai mutlakkan, negatifnya kan jadi hilang ya. Ini sigma dari 7 dibagi dengan n kuadrat plus 3. Nah, ini konvergen ini. Konvergen. Jadi suku-sukunya ketika dimutlakkan itu konvergen. Konvergen. Nah, bagaimana menunjukkan ini konvergen? Pakai uji banding langsung, uji banding. Uji banding yaitu n kuadrat tambah dengan 3 kan selalu lebih besar daripada n kuadrat. Kalau diseperkan, n kuadrat plus 3 itu kan selalu lebih kecil dari, malah lebih kecilnya tidak pakai sama dengan ya, lebih kecil dari seper n kuadrat. Nah, berarti ini deret yang lebih besar. Kita tahu ini adalah deret konvergen karena deret hiperharmonik dengan P-nya 2. Ini konvergen. Akibatnya yang di bagian sini itu juga konvergen. Kalau dikali dengan 7 ya tetap aja dia konvergen. Ya, jadi kita dapatkan bahwa deret 7 dibagi dengan n kuadrat tambah 3 konvergen.
Ya, itu berarti kan dia konvergen mutlak kan ya, konvergen mutlak. Ya, jadi eh, karena nilai mutlaknya konvergen, berarti kan deret aslinya sendiri konvergen, dan dia disebut sebagai konvergen mutlak. Ya, jadi sekali lagi kuncinya di saat dia di nilai mutlakkan. Kita lihat apakah dia konvergen atau divergen. Kalau konvergen berarti kesimpulan kita konvergen mutlak. Kalau divergen maka kita periksa lagi yang asli tanpa dia di nilai mutlakkan. Begitu ya. Itu untuk menyatakan dia konvergen atau divergen, konvergen mutlak, konvergen syarat. Kemudian yang B. B ini bisa pakai uji rasio ini. Karena suku-sukunya semua adalah suku-suku positif. Ya, menggunakan uji rasio di B. Dan ini kan tidak perlu dinilai mutlakkan ya, karena tidak ada tanda negatifnya. Jadi kita tidak memakai sifat konvergen mutlak, tapi konvergen, padahal konvergen itu sendiri pun sama dengan konvergen mutlak kan. Jadi di sini suku negatifnya tidak ada ya. Atau kalaupun kita paksa dengan pakai nilai mutlak, antara untuk yang B ini antara dinilai mutlakkan tanpa dinilai mutlakkan, hasilnya bentuknya sama ya, bentuknya sama. Nah ini konvergen. Tapi saya coba klaim dulu ya, konvergen. Saya coba buktikan dengan menggunakan uji rasio. Uji rasio. Oke, kita lihat uji rasio. Uji rasio itu berarti rho sama dengan limit dari n menuju T hingga UN plus 1 berarti n plus 1 kuadrat dibagi dengan masukkan n plus 1 berarti 2n plus 1 faktorial dibagi dengan n kuadrat dibagi dengan 2n min 1 faktorial. Ini naik ke atas, limit dari n menuju T hingga naik ke atas berarti n plus 1 kuadrat dikali dengan 2n min 1 faktorial dibagi dengan n kuadrat 2n plus 1 faktorial. Ini kalau coret berarti nanti hasilnya 2n kali dengan 2n plus 1. Karena antara 2n min 1 dengan 2n plus 1 itu ada dua suku ya. Sedangkan ini berarti kita dapatkan limit dari n menuju T hingga ini berarti n plus 1 per n dikuadratkan dibagi dengan 1/2 dari 2n n 2n plus 1. Nah, ini limit ini pakai limit yang di dalam ini pakai dibagi dengan n, 1 tambah 1/n dibagi dengan 1. Ini hasil limitnya angka 1. Nah, untuk di suku di belakang ini ketika n-nya masukkan nilai T hingga kan hasilnya jadi 0. 1 bagi T hingga. Hasil limitnya 0. Ya. Kalau 0 itu kan kurang dari 1 kan? Kurang dari 1. Berarti dengan uji rasio ini kita dapatkan bahwa deretnya adalah konvergen. Ya. Jadi kita dapatkan dia konvergen mutlak. Dalam kasus ini antara konvergen mutlak dengan konvergen biasa sama karena suku-sukunya positif semua ya. Ya, itu bentuk nomor yang B ya. Jadi yang A itu konvergen mutlak, B juga konvergen mutlak. Sekarang yang C. Yang C ini
kita coba pakai lagi bentuk dari uji rasio ya. Uji rasio itu pakai nilai mutlak, berarti min satunya jadi hilang, sehingga kita akan punya nanti UN-nya nanti akan berbentuk UN-nya nanti akan berbentuk 10 pangkat N dibagi dengan 4 pangkat 2N plus 1 dikali dengan N plus 1. Nah, sehingga kita lihat rho-nya nanti sama dengan limit dari N menuju tak hingga masukkan N plus 1 berarti N plus 1 berarti 10. Langsung ya, saya kalikan saja ya. UN, kalau ya ini turun ke bawah. Kemudian yang N plus 1-nya naik ke atas. Berarti 10 pangkat N dibagi dengan 4 pangkat 2N plus 1 dikali dengan N plus 1. Sekarang dikali dengan kebalikan dari UN plus 1. Maaf, yang dipakai di atas UN plus 1 ya. Balik berarti ya. Maaf. Kita lihat. Kan yang di bawah UN ya. Di atas UN plus 1. Berarti kita lihat ini sekarang. Ini agak cukup rumit bentuknya karena sukunya sendiri lebih rumit. Jadi kita dapatkan ini setelah dinilai mutlakkan. Dinilai mutlakkan berarti kita lihat UN-nya UN plus 1 ya. Rho sama dengan limit dari N menuju T hingga UN plus 1 berarti 10 pangkat N plus 1. 10 pangkat benar ya. Semuanya UN plus 1 ya, oke. 10 pangkat N plus 1 dibagi dengan 4 pangkat 2N plus 3. 2N plus 3 karena dimasukkan N plus 1 dikali dengan N plus 2. Nanti dikali dengan, tapi kebalikan dari UN. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut karena dikali ke atas. Berarti di sini 4 pangkat 2N plus 1 dibagi dengan N plus 1 dibagi dengan 10 pangkat N. Nah, 10 pangkat N. Kita lihat limit dari N menuju T hingga. Kita coret yang bisa dicoret. Ini coret jadi 10. Yang ini dicoret ada 2 berarti 16 ya. 4 kuadrat. Yang di belakang N plus 1 dibagi N plus 2. Berarti 10 bagi dengan 16 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan N plus 2. Nah, limit ke dalam N plus 1, N plus 2 nanti hasilnya 1. Anda bagi dengan N ini 1 tambah 1 per N dibagi dengan 1 tambah 2 per N. Masukkan N tak hingga nanti hasilnya 1. Jadi ini akan menjadi 10 per 16 dikali dengan 1. 10 per 16 ini kan kurang dari 1 ya. Atau 5 per 8 ya. Ini kurang dari 1. Nah, karena kurang dari 1, maka dia adalah konvergen mutlak. Jadi sigma dari UN-nya ini itu akan konvergen ya. Konvergen. Terlihat dari rho-nya kurang dari 1. Dan akibatnya sigma dari UN tanpa nilai mutlaknya atau di nomor C ini adalah konvergen mutlak. Ya, jadi ABC ini ternyata konvergen mutlak semua. ABC konvergen mutlak.
Kemudian untuk yang eh, gede juga pakai uji rasio saja. Kita tidak ada nilai negatifnya di sini. Pakai uji rasio, rho sama dengan limit dari n menuju T hingga n plus 1 faktorial dibagi dengan 5 pangkat n plus 1, sedangkan UN-nya dibalik ya. Jadi 5 pangkat n dibagi dengan n faktorial. Nanti kalau kita keluarkan n saling coret di sini jadi n plus 1, ini saling coret jadi 5. Jadi kita dapatkan nanti n plus 1 dibagi dengan 5. Nah, ini deretnya adalah divergen ya. Divergen. Karena n T3 berarti nilainya akan menjadi plus T3. Sehingga deret ini tidak perlu diperiksa bentuk nilai mutlaknya, karena kan dia antara nilai mutlak sama yang tanpa nilai mutlak itu sama, karena dia suku positif semua. Ini deret ini divergen ya, karena kita dapatkan rho-nya itu lebih dari 1. Ini pakai uji rasio. Jadi ini divergen. Ini konvergen mutlak, ini divergen. Dan sama untuk yang E, Anda bisa pakai cara yang sama. Sebenarnya uji rasio juga. Jadi uji rasio itu bekerja pada pangkat, pada faktorial ini itu sangat sering digunakan. Jadi kalau rho berarti limit dari n menuju T hingga, masukkan n plus 1 berarti 3 pangkat n dibagi dengan n plus 2 faktorial. N plus 2 faktorial nanti dikali dengan n, tapi dibalik posisinya, n plus 1 faktorial dibagi dengan 3 n min 1. 3n min 1. Ini limit dari n menuju T hingga. Ini coret hasilnya 3. Ini coret hasilnya n plus 2. Jadi 3 dibagi dengan n plus 2. Ketika n-nya menuju T hingga, nanti hasilnya menuju 0. Jadi kita dapatkan sigma dari ini pakai uji rasio juga. Uji rasio. Jadi kita dapatkan sigma dari 3 pangkat n min 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial. Ini adalah konvergen. Konvergen ya. Karena uji rasionya 0 dan itu kurang dari 1. Nah, begitu. Jadi E nanti adalah deret konvergen. Jadi sekali lagi ini konvergen mutlak. Ya karena tidak istilahnya pakai mutlak ya. Jadi dan dalam kasus dia bilang bulat positif, antara mutlak dengan tidak dimutlakkan itu sama. Maka A, B, C, dan D ini konvergen, sedangkan yang ini nanti divergen ya. Ya, ini konvergen A, B, C, D, A, B, C, E, sedangkan D divergen. Oke, baik saudara-saudara sekalian, itu materi kita pada malam hari ini. Saya simpulkan bahwa kita sudah membahas beberapa uji dan beberapa bentuk deret yang pada intinya menanya
apakah dia konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau konvergen atau divergen ya. Jadi 3 pertanyaan itu untuk deret-deret yang ada. Uji ada 7 uji suku KN untuk menentukan dia divergen. Sesudah itu ada uji integral, kemudian ada 4 uji suku positif, uji banding limit, uji akar, dan uji rasio. Sesudah itu ada uji Leibniz untuk deret yang selang-seling. Kemudian deret yang sudah kita ketahui nilai tak hingganya, yaitu deret geometri, dan deret hiperharmonik. Kita bisa mencari nilai deretnya dengan menggunakan bentuk integral nantinya untuk deret harmonik ya. Sedangkan untuk deret-deret yang lain yang kita bisa lakukan, pertama menentukan dia di konvergen sama divergennya. Sedangkan untuk menentukan nilai dari integral itu sendiri, nilai dari deret itu sendiri, kalau sudah diketahui konvergen, itu pakai teknik lain biasanya, atau tidak ada bentuk yang umum karena banyaknya bentuk deret yang ada. Nah, nanti kita dapat katakan menentukan nilai nilai dari deret konvergen, berapa nilainya itu punya persoalan sendiri ya. Untuk sejauh ini kita baru menentukan yang banyak itu pada apakah dia konvergen atau divergen dengan menggunakan uji-uji yang ada. Ya, jadi itu kira-kira resume dari materi kita dari pagi sampai dengan malam hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan kirimkan nanti kalau bisa berarti dua video ya. Setengahnya video yang berasal dari Google Meet dan setengahnya nanti video yang berasal dari yang berasal dari Zoom ya. Jadi ada 2 video nanti saya usahakan